Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang dan kakak di rumah? Miss Azizah doakan dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat ya dalam belajar daringnya. Abang dan kakak, kita lanjutkan pelajaran tematik tema 4 kita, subtema 1 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Kita hari ini akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Untuk mengambil berkah pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, dengan baca doa tadi, semoga Allah memudahkan kita dalam mendapatkan ilmu hari ini ya. Nah, kakak, Miss akan mereview pembelajaran kita yang telah lalu. Semalam kita sudah belajar apa? Masih ada yang ingat abang dan kakak? Iya, benar sekali. Kita sudah membahas tentang hak dan kewajiban kita di rumah. Lalu kita juga sudah belajar tentang cara yang baik untuk memberikan saran. Lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis pakaian, dan kita sudah belajar pola irama sederhana dengan nyanyian Jika Ibuku Tua Nanti. Nah, abang dan kakak, Miss akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, agar abang dan kakak dapat menunjukkan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah secara sederhana. Yang kedua, agar abang dan kakak dapat menentukan 2 bilangan cacah yang jumlahnya diketahui dengan tepat. Dan yang ketiga, agar abang dan kakak dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan makanan dengan tepat. Oke abang dan kakak, kita akan masuk ke pembelajaran kita. Hari ini kita masih belajar tentang hak dan kewajiban, tapi kita akan belajar tentang hak dan kewajiban terhadap tubuh kita. Nah, tubuh kita juga memerlukan hak dan kewajiban ya. Kita sebagai yang mempunyai tubuh berkewajiban untuk memberikan hak-hak pada tubuh kita. Nah, tubuh yang sehat membuat kita dapat bergerak aktif dan gesit, serta dapat melakukan aktivitas kita dengan baik. Kewajiban kita adalah menjaga tubuh tetap sehat, sementara hak tubuh kita adalah memiliki tubuh yang sehat. Oke abang dan kakak ya, tubuh kita mempunyai hak ya, contohnya hak diberi istirahat. Abang dan kakak kalau sudah bermain terlalu lama, maka jangan lupa berikan waktu istirahat untuk tubuh kita agar kita terhindar dari penyakit dan bersemangat lagi dalam menjalani hari-harinya ya. Nah, agar tubuh sehat, yang kita lakukan adalah yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Yang kedua, abang dan kakak harus sarapan. Nah, kira-kira hari ini sudah sarapan belum? Alhamdulillah sudah ya. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup, serta yang keempat, minum air putih. Nah, hal itu jangan diabaikan ya abang dan kakak, karena Allah marah kalau kita tidak memberikan hak untuk tubuh kita. Nah, sesuai dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 172, Allah menyatakan dalam Al-Qurannya bahwasanya kita disuruh memakan makanan yang halal lagi baik ya. Maksud halal itu yang didapatkannya dengan halal, jenisnya halal, dan lagi baik itu dia pasti sehat. Gitu ya abang dan kakak. Oke, kita lanjut. Nah, kewajiban dan hak terhadap makanan. Yang pertama, makanan juga mempunyai hak dan kewajiban nih. Yang pertama, haknya mendapatkan makanan yang sehat dan bersih. Yang kedua, memilih makanan yang sehat. Yang ketiga, mendapat sarapan pagi sebelum ke sekolah. Dan yang keempat, mendapat air minum yang bersih dan sehat. Nah, itu adalah hak makanan yang masuk ke tubuh kita. Nah, sementara kewajiban kita adalah bersyukur atas semua makanan yang ada, makan makanan yang sudah disediakan, membaca doa sebelum dan sesudah makan, lalu yang terakhir mengambil makanan secukupnya. Nah, itu abang dan kakak harus mengetahui ya hak dan kewajiban makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang saran lagi nih. Nah, misalnya ada suatu masalah nih, bagaimana kita menyelesaikannya? Dengan memberikan saran.
ada sebuah masalah, ibumu selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih, namun kamu lebih suka jajan. Maka sarannya adalah sebaiknya kamu memakan yang disediakan ibumu, karena kamu juga harus berhati-hati memilih makanan. Makanan yang dijual di jalan sering dihinggapi lalat. Ini adalah salah satu contoh kalau kita mau memberikan saran kepada teman kita yang lebih suka jajan ketimbang makan makanan yang sehat yang dimasak oleh ibunya ya. Atau misalkan memberikan saran, misalnya kamu melihat teman kamu yang suka membuang sampah sembarangan, lalu kamu bisa memberikan saran kepadanya dengan bahasa yang baik dan sopan. Ya, kamu bisa mengatakan bahwasanya misalnya namanya Udin, lebih baik kamu buang sampah ke tempatnya, kalau tidak sekolah kita bisa tercemar atau menjadi kotor. Nah, mungkin dengan saran yang baik, penyampaian yang sopan, maka teman kamu akan senang ketika kamu memberikan saran kepadanya. Nah, itu ya abang dan kakak. Oke, lalu kita akan belajar tentang penjumlahan yang sudah diketahui hasilnya. Seperti kemarin kita juga sudah belajar ya, dan hari ini kita akan mengulangnya kembali. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir ayah Dayu memanen 1000, 1200, 1300, 1500, dan 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah dan sebagian lagi dijual dan sebagian di rumah ya. Nah, di sini abang dan kakak bisa lihat bahwasanya ini sudah diketahui jumlahnya. Seperti nomor 1 ada 1000. Berapa ditambah berapa hasilnya 1000? Misalnya 500 ya ditambah 500 hasilnya 1000 ya abang dan kakak. Kalau ini ada 1200, berarti di sini 1000 ditambah 2 ditambah 200. Nah, kalau yang ini kalau 1300 Miss, bisa abang dan kakak buat 1100 ditambah 200. 1100 ditambah 200 hasilnya 1300. Nah, lanjut. Kalau ini ada 1500 Miss, boleh mudahnya 1000 ditambah 500, atau bisa juga dengan yang lain. Kalau 2000, 1000 tambah 1000 hasilnya 2000. Iya, sampai sini abang dan kakak paham kan? Alhamdulillah ya. Oke, kalau begitu hari ini ada tugas. Tugasnya ada 4. Abang dan kakak disuruh memberikan saran. Yang pertama, Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari baju Udin masih banyak dan masih bagus. Jadi sarannya untuk Udin apa ya? Nah, yang kedua, rok Dayu robek karena digunakan bermain lompat tali. Nomor 3, Benny ingin bermain dengan tetangganya. Ia masih mengenakan seragam sekolah. Dan yang keempat, pulang sekolah Lani sangat lelah. Dia tidur siang tanpa berganti baju. Abang dan kakak buat kalimat ya sarannya di sini dengan soal yang tadi sudah Miss bacakan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Miss sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang berkah untuk abang dan kakak. Miss akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.